3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4408. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, Raja Iblis baru lahir. Yang pertama adalah Qin Chen, yang kedua adalah Blackstone, dan yang ketiga masih kejam. Selain itu, dari peringkat keempat hingga ke-18 juga terjadi beberapa perubahan peringkat. 10 hari kemudian, Raja Iblis yang baru akan pergi ke kolam gelap untuk pembaptisan. Pada saat yang sama, Jenderal Iblis lain yang memiliki kinerja luar biasa dalam konferensi Pulau Ajaib ini juga akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam gelap untuk pembaptisan. Hong Seng, Raja Iblis Abadi, mengatakan bahwa suaranya sekeras guntur, yang secara alami menarik sorakan lagi dari seluruh penonton. Setelah konferensi Pulau Ajaib, ada hari karnaval. Setan kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini. Setelah pertempuran sengit seperti itu, mereka secara alami memiliki kebutuhan lain. Pulau Ajaib Abadi akan mengadakan karnaval selama 3 hari 3 malam, yang juga merupakan proyek penting setelah setiap pertemuan Pulau Ajaib. Qin Chen secara alami tidak akan ambil bagian dalam karnaval ini. Hari ini, dia tidak sabar untuk mengetahui situasi dari rangkaian sumber sihir tertinggi, dan segera mengikuti Iblis Abadi ke Istana Iblis Abadi. Debu ajaib. Namun, di luar Istana Sihir Abadi, Qin Chen dihentikan oleh Blackstone. Tuan Blackstone, ada apa? Qin Chen berbalik dan menatap Iblis Batu Hitam sambil tersenyum. Melihat ini, para penjaga sihir lainnya berbalik dan pergi. Mereka tidak berani tinggal di sini lagi. Karena mereka telah melihat posisi Qin Chen di mata Raja Iblis Abadi sebelumnya, dan Qin Chen telah menjadi Raja Iblis pertama, dan sudah menjadi orang pertama di bawah komando Raja Iblis Abadi. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Setelah Iblis Batu Hitam, Jenderal Iblis Angin Hitam dan yang lainnya mengikuti Iblis Batu Hitam. Melihat ini, mereka diam-diam mundur sedikit. Batuk. Lebih baik kurang mendengarkan percakapan pribadi antara orang dewasa. Kamu tidak kembali denganku? Raja Iblis Batu Hitam memandang Qin Chen. Wajahnya sedikit merah. Aku serius. Apakah kamu tidak akan kembali? Iblis Batu Hitam menggigit bibirnya dan berkata bahwa bibir merahnya yang menyala-nyala, ditambah dengan temperamennya yang mulia dan dingin, membuat orang merasa kasihan. Lihat, Tuan Blackstone tersipu. Apa yang Anda katakan tentang Tuan Blackstone dan Tuan Iblis? Di kejauhan, Jenderal Iblis Angin Hitam dan yang lainnya, yang berjalan jauh, mengatakan bahwa mereka tidak sopan. Tetapi mereka sering melihatnya dengan rasa ingin tahu. Hati mereka seperti cakaran kucing. Bagaimana kamu tahu? Tuan Blackstone, bukankah dia mengaku kepada Tuan Iblis? Ayo, 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 ayo. Itu pria biasa. Sekarang Lord Mo Chen memiliki kekuatan yang besar dan sangat akrab dengan Lord Blackstone. Jika aku seorang wanita, aku akan tertarik pada Lord Mo Chen. Pergilah, sama seperti kamu. Bahkan jika kamu menjadi seorang wanita, debu iblis tidak akan menyukaimu. Setan angin hitam akan mereka, hati gatal, gosip bergulir membakar hati. Namun, dia juga sangat menghormati dan memuja Qin Chen. Jika bukan karena Qin Chen, mereka pasti sudah lama mati di sini, dan mereka tidak akan memiliki status seperti sekarang. Meskipun mereka hanyalah jenderal sihir, dan kekuatan mereka tidak begitu luar biasa, mereka diperlakukan dengan hormat kemanapun mereka pergi, dan bahkan beberapa setan tidak berani meremehkan mereka. Tanpa dia, semuanya karena Qin Chen, iblis pertama, dan, atau kuat membunuh iblis pertama yang asli, dalam kemarahan iblis abadi, tetapi keberadaan yang aman. Qin Chen memandang wajah merah setan batu hitam, mata keras kepala dan gigih, tidak bisa menahan senyum. Ada hal-hal penting di bawah saya untuk didiskusikan dengan dewa. Jadi saya tidak akan kembali untuk saat ini. Wajah Raja Iblis Batu Hitam agak putih, dan tubuhnya bergetar. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Bawahan itu pergi lebih dulu. Qin Chen tersenyum dan berbalik memasuki istana sihir. Debu ajaib. Tiba-tiba, Iblis Batu Hitam tiba-tiba memanggil Qin Chen. Qin Chen menoleh dan bertanya, ada apa denganmu? Kamu hati-hati. Blackstone tampak sangat serius, gugup, dan tegur. Qin Chen sedikit seorang zeng, melihat Raja Iblis Batu Hitam,
Dia tidak menyangka Raja Iblis Batu Hitam akan mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri. Apakah dia juga melihat apa? Itu benar. Qin Chen tersenyum, saya tahu. Terima kasih telah mengingatkan saya. Melihat Qin Chen hendak pergi, Blackstone tiba-tiba menghentikannya lagi. Dia memandang Qin Chen, tersipu, dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa tujuanmu untuk mengganggu lautan sihir, Blackstone Magic Heart Island akan selalu menjadi rumahmu dan tempat awalmu. Aku akan menjadi menunggumu kembali. Dengan itu, Blackstone menjadi merah dan pergi. Sudah berakhir, gadis kecil lain telah dilukai olehmu. Di dunia yang kacau, suara Hong Huang Zulong yang tak bisa berkata-kata. Bocah Qin Chen, saya menemukan bahwa Anda membunuh semua jenis wanita. Kemanapun Anda pergi, akan ada gadis kecil yang akan terpesona oleh Anda. Tut, saya tidak berpikir Anda terlihat sangat baik. Kamu sangat menawan. Qin Chen menjadi muram. Diam, dia tidak bisa berkata-kata. Tidak ada kata baik di mulut leluhur besar ini. Hei, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu orang lain tentang hal-hal di sini, seperti istri dan orang kepercayaan Anda. Saya berjanji tidak akan memberitahu Anda satupun dari mereka. Namun, bocah Qin Chen, orang-orang sangat ramah kamu. Kamu tidak bisa begitu saja mempermainkan hati dan jiwa orang lain dan mengabaikannya. Bukankah itu tidak tahu malu? Jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu setidaknya harus mengadakan festival musim semi dengan orang lain. Mari kita berpasangan, sehingga orang lain dapat memikirkannya sedikit. Menurutmu begitu, hehe? Wajah Qin Chen hitam. Hong Huang Zulong ini baru saja meninggalkan Zhenlong selama beberapa hari. Apa yang ada dalam pikirannya? Apakah kamu pikir aku nagamu? Apa yang kamu tahu? Dahulu kala, ketika leluhurku masih muda, itu disebut romantis dan anggun. Keindahan yang tak terhitung jumlahnya ingin masuk ke tempat tidur leluhurku. Tut, itu bahagia. Hong Huang Zulong tersenyum aneh dan kemudian berkata, Nak Qin Chen, saya sangat serius berbicara dengan Anda. Jika saya adalah leluhur, hehe, meskipun Raja Iblis Batu Hitam adalah iblis, dia sedikit kurus dan kecil, dia tidak sekuat leluhur naga asli, dengan pinggang tebal dan bokong gemuk, tapi dia cantik. Di dunia iblis ini, tidak buruk untuk memiliki bebek Mandarin dengan embun. Dan Mei Yaoqing dari klan sihir sebelumnya? Nah, kamu bisa membawanya bersamamu. Ada baiknya menghangatkan tempat tidur saat kamu membutuhkannya. Jika kamu takut wanitamu akan tahu, jangan khawatir. Selama aku tidak memberitahumu, siapa lagi yang berani mengatakannya? Pria tua di Suehe berani berkata, aku mematahkan kakinya. Tetapi, Hong Huang Zulong berkata dengan senyum licik, aku akan merahasiakannya untukmu. Apakah kamu ingin mengambil sesuatu yang baik untuk menutup mulutku? Hei. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum licik, misalnya, berapa banyak ibu iblis yang bisa kamu temukan untukku? Kotoran. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi terdiam. Nenek moyang yang hebat telah memulihkan banyak kekuatan, dan harganya sangat murah. Tidak heran dia begitu kuat sehingga dia hampir jatuh di zaman kuno. Saya khawatir dia tidak mati murah, bukan? Kamu ingin naga betina yang cantik? Kamu sudah pulih, sekarang benar. Kamu lupa bagaimana kamu bisa keluar dari klan naga yang sebenarnya? Bisakah kamu melakukannya? Qin Chen melirik Hong Huang Zulong. Rasanya seperti melihat burung puyuh. Sial. Apakah kamu pernah mendengar kata roh naga dan kekuatan harimau Qin Chen? Esensi naga, tentang aku, apakah kamu mengerti? Melihat bahwa dia dicurigai, Hong Huang Zulong melompat. Tidak apa-apa memiliki ibu naga. Qin Chen tersenyum, tetapi apakah Anda yakin? Tentu saja, kamu tidak tahu. Lao Zu, ketika aku tinggal di dunia yang kacau ini, burung-burung keluar dari mulutku, dan aku tidak bisa keluar. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan energiku. Seluruh tubuh Hong Huang Zulong panas dan kering, dengan senyum di wajahnya. Bab 4487. Bersenandung. Di dunia yang kacau, Slip Giok tiba-tiba muncul dan jatuh tepat di depan Hong Huang Zulong. Apa ini? Hong Huang Zulong penasaran. Saya telah merekam semua penampilan Anda sebelumnya. Anda dapat yakin bahwa ketika Anda kembali ke klan Zhenlong, saya akan memberikan Slip Giok ini kepada leluhur Zhenlong. Jika leluhur Zhenlong tahu apa yang Anda pikirkan, mereka akan senang bahwa mereka menitipkan seorang pria yang baik.
kata Qin Chen dengan tenang. Tidak, bocah Qin Chen. Tidak, saudara Qin Chen. Kurangi debu. Mata Hong Huang Zulong tiba-tiba melebar, kamu akan mati. Hong Huang Zulong tiba-tiba menggigil. Memikirkan keganasan leluhur naga asli, kaki ketiga Hong Huang Zulong bergetar. Saya benar-benar ingin memberitahu leluhur naga yang sebenarnya apakah dia akan mati atau tidak. Dia tidak tahu, tapi kaki ketiganya akan dipotong. Hahaha, melihat penampilan Hong Huang Zulong yang ketakutan dan bersalah, Suehe Sengzu tertawa terbahak-bahak. Biarkan orang ini menjadi sombong di depan Chen Boy. Dia berpikir bahwa jika dia memulihkan sedikit kekuatan, dia tidak tahu keunggulan langit dan bumi. Sudah waktunya, Tuan Hong Huang Zulong, apakah Anda masih menginginkan bebek Mandarin dalam embun sekarang? Qin Chen mencibir. Tidak, batuk, kurangi debu. Aku hanya ingin memeriahkan suasana dan membuat lelucon. Batuk, ini benar-benar lelucon. Jangan dianggap serius. Nenek moyang naga Hong Huang tersenyum lebih datar, lalu berkata dengan benar, nenek moyang ini tetapi naga yang sangat berpikiran tunggal, keindahan di depan tetapi tidak mengubah warna keberadaan. Qin Chen mencibir di lubuk hatinya. Melihat Hong Huang Zulong bukan lagi iblis, dia tidak peduli padanya. Saat berikutnya, Qin Chen telah memasuki istana sihir abadi. Tuan abadi, Qin Chen Dao. Iblis abadi segera memberi hormat kepada Qin Chen, bawahanku ada di sini. Bawa aku ke lokasi susunan sumber sihir tertinggi. Perintah Qin Chen. Ya, segera, iblis abadi ada di depannya, membawa Qin Chen ke dasar pulau iblis abadi dan menyelam ke laut dalam. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke sumber sihir tertinggi lagi. Tuan Iblis. Segera setelah Raja Iblis Abadi muncul, beberapa penjaga sihir yang kuat di sekitar barisan muncul satu demi satu dan memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka semua memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu. Siapa ini? Raja Iblis Abadi akan membawanya ke susunan sumber sihir tertinggi ini? Ini adalah iblis pertama baru dari Raja Iblis Abadiku. Iblis Debu. Mulai sekarang, di Pulau Iblis Abadiku, kehendak iblis debu adalah kehendak rajaku. Sihir abadi. Iblis pertama yang baru, banyak penjaga sihir surgawi di tempat kejadian dikejutkan oleh udara dingin. Mereka semua tahu bahwa hari ini adalah hari pertemuan Pulau Sihir Abadi dan hari untuk menentukan peringkat Raja Iblis baru, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Raja Iblis pertama yang baru akan lahir. Kenapa, kamu tidak mendengarnya? Dewa Abadi mengerutkan kening. Kami telah bertemu Tuan pertama. Penjaga sihir ini, dengan tergesa-gesa, memberi hormat dengan hormat dan tidak berani mengabaikan. Jika Anda bisa mengalahkannya, iblis pertama di depan Anda benar-benar luar biasa. Yah, ayo mundur dan kembali ke Pulau Sihir Abadi untuk beristirahat. Perintah Tuhan yang abadi. Semua penjaga sihir di tempat kejadian tertegun. Arai sumber sihir tertinggi sangat penting. Itu adalah hal terpenting di pulau ajaib manapun. Sebagai penjaga sihir surgawi, mereka selalu ada di sini dan tidak pernah pergi. Bahkan jika ada kecelakaan besar, tugas mereka adalah tetap berpegang pada susunan sumber sihir tertinggi. Kenapa, kamu tidak mendengarkan perintah rajaku? Wajah Raja Iblis Abadi tenggelam dan meraung. Di dalam tubuhnya, roh jahat yang menggelinding keluar dan menekan para penjaga sihir ini. Saya tidak berani. Penjaga sihir ini gemetaran, dan mereka berbalik dan pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Segera, tidak ada ruang di sekitar susunan besar sumber iblis tertinggi. Kemudian, iblis abadi itu sendiri membawa Qin Chen ke inti susunan. Tuan, ini adalah tempat di mana susunan sumber sihir tertinggi berada di inti pulau sihir abadiku. Kata penguasa abadi dengan hormat. Qin Chen melihat Arai, boom, di depannya, bau sumber sihir yang luas, bergulir bergelombang, mengandung napas yang mengerikan. Susunan sumber sihir membawa kekuatan ini ke laut yang lebih dalam. Apakah ini tempat di mana Master Iblis Laut berada? Qin Chen bertanya. Ya, tuanku. Setiap susunan sumber sihir di bawah 8 pulau iblis terhubung dengan 18 pulau hati iblis, yang terus-menerus mengirimkan seluruh lautan sihir yang kacau ke kolam gelap tempat iblis berada, untuk memperkuat kekuatan kolam gelap. Sihir abadi. Qin Chen mengangguk, Anda dapat mengontrol larik sumber sihir. Bisakah Anda membuka larik dan membiarkan saya memasukkannya untuk memata-matai?
Kolam gelap ini dapat menghidupkan kembali Raja Iblis yang jatuh, yang membuat Qin Chen sangat bingung. Jika iblis benar-benar memiliki cara seperti itu, mereka akan menyatukan alam semesta sejak lama. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Namun, kolam gelap itu terletak di inti lautan sihir yang kacau. Qin Chen tidak berani terburu-buru ke kolam gelap untuk saat ini, tapi dia harus bisa melihat petunjuk dari susunan sumber sihir Pulau Iblis. Tuan Hui, meskipun bawahan saya dapat mengontrol susunan sumber sihir, itu hanya kontrol sederhana. Dikatakan bahwa susunan ini dibangun oleh penguasa iblis dan para ahli dari klan gelap. Di bawah kendali Tuan, bawahan saya hanya bisa mengaktifkan sebagian saja. Jika Anda ingin membuka arai, saya khawatir itu mungkin menjadi iblis. Apakah begitu? Alis Qin Chen sedikit berkerut, dan tangan kanannya menangkap susunan sumber sihir. Tiba-tiba, nafas gelap yang mengerikan keluar dari susunan sumber sihir, meraung. Kekuatan teror langsung menelan langit dan bumi dan memusnahkan segalanya. Jelas ada seseorang yang menyentuh dan segera ada reaksi. Tentu, Raja Iblis Abadi minum rendah dan mengontrol susunan, yang membuat susunan sedikit lebih terkendali. Namun, nafas gelap di dalamnya sangat sensitif, dan bisa meledak kapan saja. Tuan, bawahan hanya dapat mengontrol susunan ini secara sederhana. Jika orang dewasa menyerang susunan ini secara paksa, itu pasti akan menyebabkan serangan balik aktif dari susunan ini. Pada saat itu, bahkan bawahan tidak akan dapat tenang, dan mereka akan terdeteksi oleh Raja Iblis. Iblis Abadi sedang terburu-buru. Begitu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerang dengan paksa. Qin Chen mengambil kembali tangan kanannya, dan dia juga melihat bahwa susunan ini luar biasa dan sangat kuat, yang tidak dapat dipatahkan oleh serangan yang kuat. Sua, Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, penguasa iblis Yuan muncul di sampingnya. Menguasai. Penguasa iblis memberi hormat dengan hormat. Datang dan lihat susunan ini. Ya, Tuan Iblis Yuan maju dan menatap dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menghirup udara dingin, dan matanya serius. Tuan, susunan ini, setidaknya, juga merupakan susunan tertinggi. Larangannya sangat kuat, dan memiliki kekuatan iblis Yuan kita. Jika bawahan saya tidak salah, susunan ini harus dibangun oleh nenek moyang kita, dan seharusnya menjadi kombinasi dari kekuatan jiwa kutukan surga Yuan Rune dari setan Yuan kita. Selain kekuatan iblis jurang, ada juga kekuatan gelap khusus. Kekuatan gelap ini sangat luar biasa. Ini bukan kekuatan gelap yang diberikan oleh leluhur kepada iblis biasa, tetapi tingkat yang lebih tinggi. Penguasa iblis jurang segera melihat sesuatu. Setidaknya dia juga keturunan dari klan iblis Yuan, dan dia tahu sesuatu yang luar biasa. Tapi anehnya selain dua kekuatan itu, sepertinya ada kekuatan lain. Namun, kekuatan ini sangat tersembunyi. Itu terletak di kedalaman susunan, dan bawahannya tidak pernah mengidentifikasi apa itu. Suara utama iblis Yuan. Kau juga merasakannya? Mata Qin Chen berkedip dan mencibir. Karena dia juga merasakan kekuatan khusus, yang tersembunyi di dalam kekuatan iblis jurang dan kekuatan kegelapan. Terlebih lagi, entah bagaimana, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan ini cukup familiar, seolah dia pernah melihatnya sebelumnya. Apa kekuatannya? Mengapa ada rasa keakraban? Qin Chen mengerutkan kening. Dia bertanggung jawab atas jalan takdir. Dia memiliki perasaan samar bahwa kekuatan ini mungkin terkait dengan fakta bahwa orang-orang kuat setingkat iblis yang disebutkan sebelum iblis abadi dapat kembali dari kematian. Apa kekuatannya? Qin Chen merasakannya dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk. Sepertinya kita hanya bisa memecahkan pertempuran besar. Qin Chen mengambil keputusan. Bantu aku, Moye, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Ya Tuan. Pada saat itu, Qin Chen duduk di sini dengan lutut bersilang, merasakan difusi, ledakan, langsung menghubungi susunan sumber sihir, dan mulai menganalisis larangan di atas. Meskipun Qin Chen hanya seorang kaisar yang terlambat, pencapaiannya dalam susunan telah mencapai tingkat tertinggi. Selain itu, ada harta seperti penguasa iblis jurang dan pohon ajaib dunia, yang mungkin tidak dapat menghancurkan ini. Himpunan, ledakan. Persepsi Qin Chen sepenuhnya terintegrasi dengan susunan ini, dan dia mulai menganalisis larangan dan pola susunannya.
Meskipun Qin Chen telah bersiap sejak lama, ketika dia benar-benar merasakan pertempuran besar, saya masih terkejut. Di depannya, tingkat terlarang dari susunan sumber sihir tertinggi bahkan lebih mengerikan dari yang dia kira. Level terlarang dari Arai tidak hanya perlu dilihat melalui pemindaian jiwa, tetapi juga memiliki garis yang rumit, yang membuat Qin Chen merasa pusing. Bagaimana mungkin? Pikiran Qin Chen terkejut. Dia telah melihat begitu banyak larangan dan susunan sehingga pemahamannya tentang susunan telah mencapai titik pemberontakan yang ekstrim. Bahkan, Qin Chen tidak dapat melihat beberapa petunjuk dan awal dan akhir dari susunan tingkat tertinggi umum. Tapi di depannya, dia pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas. Bisakah kita mengatakan bahwa susunan ini telah melampaui level tertinggi? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.